Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, membimbing dan menunjuki jalan kebenaran, menguatkan hati untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah Azza wa Jalla. Di saat tidak sedikit umat Islam yang masih jauh dari rumah Allah Jalla Jalaluh. Dan ana bersyukur kepada Allah bisa sampai kembali ke Masjid Ubay ini. Sebuah masjid yang didirikan agar orang-orang mengingat Allah Azza wa Jalla dan menegakkan agamanya. Yang kalau bukan karena petunjuk Allah, kita nggak akan bisa sampai ke masjid. Maka jangan pernah congkak, angkuh, karena engkau bisa ke masjid. Ada orang yang rumahnya mungkin 10 meter dari masjid, tapi dia nggak pernah ke masjid. Ada orang yang tiap pagi berangkat kerja, yang tempat kerjanya berjarak 5 kilo, berangkat dia tiap hari. Maka hendaklah kita memuja dan memuji Allah atas nikmat yang diberikan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Antum kalau dengar nama Nabi itu sholawat, jangan tegang itu lihat. Nabi SAW mengatakan al-bakhil. Antum kalau mau tahu orang bakhil, boleh jadi kita salah satu di antara mereka. Mungkin antum royal dengan harta dan suka berbagi, tapi al-bakhil, orang yang bakhil, alladzi idza dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi, adalah orang yang apabila namaku disebutkan di sisinya, dia nggak bersolawat kepada aku. Hari ini hari Jumat. Nah, antum dari mana antum? Dari Mulia. Bulian. Berapa jauh dari sini? Sejam. Berapa banyak selawat antum dari sana ke sini? Tidak terhitung. Masya Allah. Banyak banget. Anak kasih hadiah buat antum. Ini kayak jualan aja deh cuma. Masya Allah. Fadhal habibi. Hayakumullah. Jemaah, kadangkala kita ini mengaku ahlus sunnah wal jamaah, mengaku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi buktinya itu nggak banyak gitu. Salawat aja enggak antum. Coba sering-sering antum itu di hari Jumat bermuhasabah. Kayak gini nih. Udah selesai tuh hari Jumat. Dengan tenggelamnya mentari, kita masuk tanggal berapa? Antum? Tanggal berapa malam ini? Hah? Masya Allah, tahu dari mana 17 antum? Hah? Barakallahu fikum, hayyakumullah. Tanggal 17 kita sudah hari Sabtu, coba. Hari yang termulia udah lewat. Dan Nabi SAW mengatakan fa'akthiru fihi minas salati alayya. Di hari Jumat tuh kalian perbanyak sholawat kepadaku. Tapi kadang-kadang biasa aja kita. Jamaah rahimakumullah. Beliau nggak butuh sholawat kita. Kita yang butuh bersalawat kepada beliau.
Kenapa seperti itu? Allah udah bersolawat kepada Nabi SAW. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Allah ingin mengikut sertakan orang-orang yang beriman. Lalu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kalian dan salamlah untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ana ucapkan jazakumullah khairan, khususnya kepada para asatidzah, para ustadz yang ada di Jambi ini, dan khususnya yang ada di Ma'had Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Ada cerita sahabat ini tentang sholawat. Siapa yang ingat? Nah, ada cerita Ubay bin Ka'ab yang berkaitan dengan sholawat. Anak kasih hadiah yang bisa jawab. Ya Allah jamaah. Nah, seharusnya ketika masuk ke sini dites orang-orang itu. Yang nggak tahu tentang Ubay bin Ka'ab, kayaknya salah masjid. Nah, siapa yang ingat? Nah, ada yang cari. Jamaah rahimakumullah, Ubay bin Ka'ab itu yang beliau mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni ukthirus salata alaik. Aku nih ya Rasulullah banyak sekali bersalawat untukmu. Ubay bukan sedang membanggakan dirinya, tapi dia hendak bertanya, seharusnya seperti apa sih bersalawat kepadamu itu? Fakam aj'al laka min salati. Dari salawat-salawatku itu berapa, dari doa-doaku itu berapa persen yang harus diisi salawat untukmu? Kata Nabi SAW, masyita. Terserah engkau. Kayaknya anak disuruh minum barusan. Bismillah. Masya Allah, panitia Ubay ini memuliakan ustadz ya, kasih jus kurma, kasih apa? Kapan minumnya ustadznya? Ada nggak tahu? Tapi bukan iklan nih kan ustadz? Berapa persen salawat yang harus doa-doaku yang isinya salawat untukmu? Terserah kata Nabi SAW. Dari 1/4, ya, 1/3, setengah, ya, 2/3 sampai akhirnya Ubay berkata kepada Nabi SAW, idzan aj'al laka min salati kullah. Kalau begitu, doa-doaku isinya salawat buat engkau semuanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang banyak bersalawat kepada Nabi SAW, dia akan dapat 2 pahala yang agung sekali. Satunya di dunia, satunya di akhirat. Apa 2 hal itu yang Nabi sebutkan alaihi salatu wassalam kepada Ubay bin Ka'ab? Nah, ana udah kasih ceritanya. Apa fadilahnya? Jamaah, ini memang orang-orang di sini pemalu Ustaz, atau memang nah, di akhirat oke, dapat syafaat, dimurahkan rezekinya mungkin ya. Iya lah, nggak apa. Kita
Barakallahu fikum. Nah, nggak apa-apa, sebuah usaha. Menghapuskan dosa di akhirat, meninggikan derajat. Ya, yang menghapuskan dosa benar. Nah, itu di akhirat, masya Allah. Iya betul, betul cinta. Dapat apa dia? Kalau dia memperbanyak sholawat, nah, terkabulnya doa. Sahih aja, mengapa lah kasih hadiah lah, antum ambil ini. Karena masih banyak, alhamdulillah. Kasihkan buat beliau dan kepada yang di belakang sana. Nah. Iya. Iyalah mendapat pahala dan rahmat. Apa pahala dan rahmat itu? Sudah, penghapusan dosa sudah. Mendapatkan balasan sholawat. Tunggu. Mendapatkan ini talaga di akhir ini. Semuanya benar jemaah. Ini terakhir Anda tanya. Ada dua yang Nabi sebutkan buat Ubay bin Ka'ab ya. Ini berkaitan dengan Ubay bin Ka'ab. Yang tadi antum sebutkan benar, itu pahala sholawat. Nah, urusannya dipermudah. Iyalah, nggak apa-apa. Nah, mudah-mudahan jemaah. Kata Nabi SAW kepada Ubay, "Idzan tukfa hammak wa yaghfirullahu laka dzambak." Kalau engkau memperbanyak sholawat, semua kegundahan, kegalauan dicukupi sama Allah. Kau bahagia di dunia. Itu di dunia. Di akhirat diampuni dosa-dosanya. Jadi kadang-kala kita ini udah dikasih tahu jalan menuju kebahagiaan. Dipermudahkannya urusan, dibukanya pintu rezeki, tapi kita nggak jalanin. Sholawat ya. Ahibati billah. Sebelum kita mulai kajian kita, itu baru muqaddimah aja. Anak punya waktu sampai kapan? Jam 8 kan? Siap. Antum sudah kenal nggak antum yang pakai baju hijau? Ya. Kenal nggak sama yang di kiri antum? Hah? Anak tanya udah kenal, dia langsung kenalan jemaah. Iya, siapa namanya beliau? Masya Allah, dari mana beliau? Masya Allah, apa kerjaannya beliau? Masya Allah, ini anak kasih hadiah buat antum, kasihkan ke beliau ya. Nah, Masya Allah. Iya, ini anak kasih lagi buat antum. Jamaah, kita tuh kadang-kadang sok paling alim. Antum duduk dari tadi bersama saudara antum, nggak kenal dengan kanan antum. Kenapa? Emangnya bid'ah? Antum salaman sama dia, kenalan bid'ah lah. Anak datang mau sholat, nggak ada urusan. Loyalty. Dan itu terjadi di setiap kajian, hampir di setiap kajian. Datang duduk dari awal sampai akhir, nggak ada kenal sama saudaranya, nggak ada nambah saudara juga ketika dia ke masjid. Dia datang sendiri, dia pulang sendiri. Padahal di antara hikmah disyariatkannya berjamaah supaya kita berkumpul di rumah Allah ini, bertemu dengan saudara-saudara kita. Sebagian salaf mengatakan tidak tersisa dari kenikmatan dunia ini kecuali liqaul ikhwan, berjumpa dengan saudara-saudara. Tapi antum datang berkumpul bersama, tapi hatinya yang satu di timur, yang satu di barat. Maka anda nggak akan mulai kajian sampai antum kenal dengan yang di kanan dan di kiri antum. Nah, sampai emak-emak juga tuh, tolong kenalan dengan yang di kanan di kirinya. Fadl. Nah, kita lanjut ke gelap.
Ma min muslimaini yaltaqiyan, tidaklah dua orang muslim yang berjumpa. Fayatasafahan, kemudian keduanya berjabatan tangan. Illa tahatu dzunubuhuma, melainkan dosa-dosanya berguguran. Sebagaimana bergugurannya daun dari pohon ketika musim gugur. Kenapa fadilah itu kita abaikan? Kita hanya berjabatan tangan dengan orang yang kita kenal. Kita hanya menyapa orang yang kita tahu. Tapi saudara kita yang boleh jadi datang dari tempat yang jauh, kita nggak berjabatan tangan. Oke, antum nggak kenal, paling nggak berjabatan tangan, dosa-dosa digugurkan. Ketika antum sholat di sebuah masjid, selesai sholat antum pulang ketemu orang, salaman kan? Sebagian orang di luar sana mengatakan, nih orang-orang jenggot nih, nggak salaman kecuali sama yang jenggotan doang. Betul loh jemaah. Antum kalau ketemu sama-sama jenggotan, ahlan, insyaallah. Nggak jenggotan, beda. Beda apanya? Beda alirannya. Astaghfirullahaladzim. Innamal mu'minuna ikhwah. Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang beriman itu semuanya saudara. Semuanya saudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara buat muslim yang lainnya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'. Sampai pembunuh muslim membunuh orang lain, masih saudara kita jemaah. Dengan dosa besar dia. Dia nggak keluar dari Islam. Dia tetap saudara kita. Tapi kadang-kala kita jadi sok paling baik. Seakan-akan surga di depan kita. Ingat, korek api neraka itu ustaz. Qari'ul Quran. Barang yang Allah tawarkan kepada kita itu mahal jemaah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Mahal. Barang yang Allah tawarkan kepada kita. Ala inna sil'atallahi jannah. Barang yang Allah tawarkan itu surga. Maka berusaha kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, bicara membangun istana di surga Allah Azza wa Jalla. Semua orang ingin punya rumah. Ya wajarlah. Manusia bahkan sebagian orang mensyaratkan rumah itu sebagai syarat untuk menikah. Jadi orang tua yang mengatakan kalau engkau belum punya rumah nak, jangan nikah. Tanya sama orang tua, dulu ayah nikah punya rumah? Enggak, lain lah orang dulu. Sama. Sahih, nggak harus punya rumah cuma. Orang nikah itu nggak harus punya rumah. Tapi dia harus menempatkan istrinya di rumah. Walaupun rumahnya itu ngontrak. Walaupun rumahnya itu sewa. Tapi semua orang punya angan-angan ya. Karena ya rumah itu untuk tempat berteduh. Dari terik mentari dan dari hujan. Tempat untuk memadu cinta dan kasih. Tempat untuk membesarkan dan merawat anak-anak kita. Semua butuh dengan rumah. Dan bagaimana Allah Azza wa Jal alladzi khalaqa fasawwa. Allah yang menciptakan dan sempurna ciptaan Allah. Allah juga walladzi qaddara fahada. Yang telah menentukan takdir dan memberikan petunjuk. Binatang-binatang itu pun punya
rumah jemaah. Masya Allah ya. Anak kadang-kala kalau sudah melihat potongan video burung-burung yang membuat rumah jemaah. Allah ajarin tuh burung jemaah menganyam rumahnya. Sampai ada burung itu ketika dia bertelur, dia itu dipenjara sama suaminya. Sampai anaknya besar. Nanti baru dihancurkan sarangnya. Subhanallah. Karena semuanya membutuhkan rumah. Ahibati fillah, bagaimana kalau antum ingin rumah di tempat yang paling indah? Di Jambi ini, tempat paling mahal di mana? Nah, di mana jemaah? Anak nggak tahu. Kasih tahu ustadznya ini. Nah, di mana? Puri Mayang. 1 meter berapa di sana? 2 juta. Murah lah. Wallah jamaah, anak tadi kalau antum sebelum ada datang ke sini, anak ngecek. Anak ngecek harga tanah paling mahal di dunia. Ada yang 1 meternya 4 miliar. 1 meter 4 miliar. Anak pikir, waduh mahal banget. Ada yang 5 miliar. Ada yang 5,9 miliar. 1 meter. Cuma 2 juta. Allah Akbar jemaah. Allah jemaah. Ya. Itu di muka bumi. Kita tahu ya. Orang itu ingin punya rumah di tempat yang strategis. Yang kadangkala untuk memenuhi keinginannya dia merantau. Orang Jambi suka merantau enggak? Iya. Benar jemaah. Ana yang tahu orang-orang perantau itu biasanya dari Sumbar sana kan? Jambi juga. Hah? Jambi juga. Yang Jambi ke Sumbar, yang Sumbar ke Jambi gitu. Iya. Mereka ketika merantau ada dalam benak dia ingin punya rumah gitu loh. Dia menabung ya. Saudara-saudara kita mungkin yang kerja di Malaysia, merantau ke sana atau kerja di Jakarta. Biasanya kalau dia punya rezeki, dia kirim ke kampungnya, belikan tanah. Kemudian setelah itu dia bangun rumahnya. Sehingga tatkala dia pulang dari perantauan, dia sudah punya rumah. Ahibati fillah. Ada orang yang suka berlibur ke tempat-tempat yang dingin. Karena nggak tahu di Jambi ini ada nggak kayak puncak di Bogor sana? Oh Kerinci. Berapa jauh? 450 kilo. Iya jauh banget lah jamaah. Kalau orang Jakarta itu berangkat Jumat, pulang Ahad dari puncak sana. Tapi sepertinya sama juga seperti ke Kerinci karena macetnya berjam-jam juga ke sana. Antum bisa bayangin orang itu mau macet berjam-jam hanya untuk bermalam beberapa malam. Dia mau. Tadi yang Kerinci umpamanya meninggalkan rumahnya, naik mobil jauh jamaah. Tapi dia lakukan. Bahkan sebagian mungkin ada yang ingin punya villa di sana. Melakukan itu karena ingin merasakan kenikmatan. Ahibati fillah. Tapi semua yang dibangun oleh manusia di muka bumi ini akan ditinggalkan. Cepat atau lambat. Antum lihat tuh rumah yang paling mahal di sini tadi yang tanahnya 1 meternya 2 juta umpamanya. Ketika sampai waktu pemilik rumah itu habis, dia dibawa kemana? Dia dikeluarkan dari rumah itu. Sama istrinya kalau itu suami yang dia cintai, yang sudah merantau sampai bisa punya rumah besar. Apa yang dilakukan istrinya? Cepat bapak dimandikan. Mandikan. Kafani. Terus bawa keluar sudah bapaknya. Dibawa keluar. Anak yang dibesarkan
dengan jerih payah dan keringat sang ayah itu tega membawa ayahnya. Diletakkan di tempat yang sempit, 1 kali 2, diinjak-injak di sana. Kira-kira anak itu bertahan di kuburan berapa lama? Nah, ada yang 2 hari di sana? Seperti waktu ke villa di Kerinci? Nggak ada. Bahkan anaknya udah capek ngurusin jenazah bapaknya. Maka dikuburkan. Mungkin 5 menit, 10 menit, 1 jam mungkin terlaknat itu. Illa zikrullah wa mawala. Mengingat Allah. Berzikir kepada Allah. Ketaatan kepada Allah. Kita duduk di majelis ilmu ini sekarang nggak terlaknat. Kalau manusia yang tidak terlaknat di muka bumi ada 2. Ada 2. Siapa mereka? Yang duduk di pengajian. Ya. Yang duduk di pengajian. Yang berzikir kepada Allah. Iya, nggak apa-apa sudah. Kasih. Masya Allah, barakallahu fikum. Hayyakumullah. Iya. Yang pertama mengajarkan ilmu agama. Yang kedua belajar ilmu agama. Masya Allah, zakallah khair. Betul, anak kasih hadiah 2 buat antum. Masya Allah. Iya. Manusia yang tidak terlaknat itu alimun au muta'allim. Orang yang belajar agama dan orang yang berilmu, tentunya dia mengajarkan ilmunya. Maka kalau antum ingin jadi manusia yang tidak terlaknat, jangan berhenti belajar ilmu. Teruslah belajar. Walaupun kadang-kala antum datang ke majelis ilmu sambil ngantuk-ngantuk cari tiang ya, atau cari tembok. Nah, tembok itu khusus yang tua aja. Yang muda-muda jauhilah tembok itu jemaah. Pahala itu sesuai dengan kelelahan. Nggak sama loh orang yang bersandar dengan orang yang duduk. Sekali-kali dia selonjor kakinya karena kecapean ya. Nah jemaah, semua ada perhitungannya. Semua ada perhitungannya. Kadang-kala ada orang datang duluan bukan untuk dekat sama ustadznya, tapi untuk dekat sama tiang. Jadi dia memang datang cari tiang. Ahibati billah. Di surat Thaha ayat 128 Allah Azza wa Jalla mengatakan agar kita ngambil pelajaran ya dari apa yang terjadi di muka bumi ini. Allah mengatakan afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal qurun yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Kata Allah Azza wa Jalla, maka tidakkah menjadi petunjuk bagi tuh orang-orang yang hidup di muka bumi ini, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, berapa banyak generasi yang Allah binasakan. Mereka berjalan melihat tempat tinggal mereka. Oh ini rumahnya mereka, oh ini kampungnya mereka. Oh dulu di sini hidup generasi yang kuat gagah perkasa. Kemana mereka? Habis. Mereka mati. Itu bangunannya, oh iya bangunannya sekarang jadi cagar budaya. Sebagian perkampungan orang-orang itu jadi apa di UNESCO sana ya? Jadi tempat yang dilindungi. Dari situs bersejarah tadi yang dilindungi. Seharusnya kita ambil pelajaran. Kemana orang-orang yang bangun tempat ini? Di Arab Saudi sana. Ada tempat yang namanya Madain Soleh. Negerinya. Kaumnya Nabi Soleh. Nabi ketika melewatin tempat itu, beliau mengatakan kepada para sahabat, nggak ada yang masuk tempat itu kecuali nangis. Ketika lewat beliau cepat-cepat. Kenapa? Disambil pelajaran, ini tempat di mana manusia yang gagah perkasa, yang kuat Allah binasakan. Di negeri kita ada kejadian-kejadian besar.
Seperti tsunami di Aceh. Berapa banyak yang mati waktu itu jamaah? Berapa? 100.000 lebih. Ada yang menyebutkan sampai 250.000. Di Palu, ketika terjadi gempa, ketika bumi bergerak memindah rumah warga, ketika satu kampung ambles, Ana datang ke tempat itu jemaah. Itu satu kampung ditelan bumi jemaah. Jadi tanahnya itu jatuh. Ana lupa 6 meter apa jatuhnya jemaah. Hilang jemaah. Rumah, mobil, kulkas, apa saja. Dan waktunya maghrib. Kejadian itu. Pada saat semua orang sedang ada di rumah. Sedang ada di dalam mereka. Dan subhanallah ada satu orang yang sedang ke masjid. Dia dengar waktu sholat. Kata dia ada suara. Boom. Ketika dia balik sudah hilang negeri itu jemaah. Maka di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah buat orang yang punya akal sehat. Jangan sibuk mencari dunia, membangun rumah di dunia. Padahal engkau tahu dan yakin 100% rumahmu akan kau tinggal. Ahibati billah. Allah berjanji akan memberikan kepada kita tempat tinggal yang kekal dan abadi. Tadi rumah, istana, villa, apa aja antum mau di sana. Di surat At-Taubah ayat 72. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Allah menjanjikan buat hamba-hambanya yang beriman, baik itu laki-laki atau wanita. Sekarang ada usaha dari kaum feminisme, saya bukan dari mereka. Di belakang mereka ada yang menggerakkan, yang melakukan propaganda, menyetarakan antara laki-laki sama wanita sampai di dalam rumah tangga. Jadi nggak ada konsep pemimpin dalam rumah tangga, nggak ada. Ada usaha. Perempuan itu belahan wanita. Kata Nabi SAW, An-nisa syaqaiqur rijal. Wanita-wanita itu belahan laki-laki. Laki-laki diciptakan dari tanah langsung, Nabi Adam. Dan Hawa tidak diciptakan dari tanah langsung. Tapi diciptakan dari yang diciptakan dari tanah. Diciptakan dari Nabi Adam alaihissalam. Dua orang ini, dua makhluk ini nggak sama. Karena mereka diciptakan untuk saling melengkapi. Saling menyempurnakan. Tapi Allah menjanjikan kepada mereka semuanya. Baik itu laki-laki atau wanita. Apa yang Allah janjikan kepada mereka? Jannat. Surga-surga. Tadi kalau bicara surga itu kebun-kebun dengan pohon-pohon yang besar ya. Dengan hawa yang sejuk. Yang bisa disetel sesuai keinginan antum. Antum bisa nggak nyetel hawa di luar? Ana kepingin di luar ini 23 derajat. Bisa nggak? Di surga bisa. Antum maunya, ana maunya 23,5. 23,5. Ana maunya 24. 24. Di dunia kita hanya bisa menyetel suhu di mana? Di dalam ruangan. Kita setel. Tahu-tahu mati listrik. Kita tadi kita setel berapa nih? Berapa? 23? 18. Jahat banget. Gimana mau 18 di sini jemaah? 18 kayak gini keringetan kita jemaah. Nggak bisa di dunia kayak gini, dunia tuh jemaah. Nggak sesuai dengan keinginan kita. Di sana sesuai dengan keinginan antum.
Kasih kipas Ustaz. Nah, jazakallah khair ya. Masya Allah, baik-baik ternyata di sini orangnya jamaah. Allah janjikan jannatin, tadi taman-taman, kebun-kebun di surga, tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sekali lagi, sungainya nggak seperti sungai Batanghari. Antum mau ke sungai paling indah di muka bumi ini, nggak ada 0,0001% dibandingkan sungai di surga. Allah ceritakan di surat Muhammad ayat 15 tentang sungainya ini. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di situ ada sungai dari air yang jernih, yang segar, yang tidak rusak airnya, yang nggak payau rasanya, segar. Itu yang pertama. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Dan ada sungai dari susu yang rasanya nggak berubah. Susu di muka bumi ini, susu apapun, berapa lama bertahan di luar? Susu sapi, berapa lama setelah diperah itu kemudian antum taruh? 2 hari? 2 hari? Enggak hitungan hari Ustaz, hitungan jam. Dia rusak. Kalau dia nggak taruh di kulkas. Dia taruh di kulkas hitungan berapa bulan? Ya nggak lama juga loh Ustaz. Ada kadaluarsanya. Susu di surga, sungai nggak ada kadaluarsanya. Ya Allah, gimana jemaah? Bayangin, susu sungainya. Antum melihat, Allahu Akbar. Antum mau berendam di situ, mau mandi di situ, mau minum dari susu sungainya. Yang ketiga kata Allah Azza wa Jal, wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan di situ sungainya dari khamr. Dari khamr. Khamr itu apa bahasanya? Arak. Arak ya, minuman keras itu. Ladzatin lisyaribin. Yang enak diminum, rasanya lezat buat orang-orang yang meminum. Sungainya dari itu jemaah. Di mana kita dapat sungai seperti itu di dunia? Nggak ada lah Ustaz. Kemudian yang terakhir, wa anharun min asalin musaffa. Dan ada sungai dari madu yang sudah dibersihkan jamaah. Itu sungai-sungai di surga. Gimana antum tinggal di rumah yang di depannya, di bawahnya, di belakangnya mengalir tuh sungai-sungai itu jamaah. Dan kembali kepada surat Taubat ayat 72 tadi. Setelah Allah mengatakan tajri min tahtil anhar, mengalir di bawah-bawah mereka sungai-sungai, kata Allah, khalidina fiha. Engkau di situ bukan 3 hari 3 malam. Bukan 7 hari 7 malam. Bukan sebulan. Orang tuh kalau di villa berapa lama sih jamaah? Di muka bumi ini. Orang kalau berangkat ke villa berapa lama dia? Paling banyak berapa? 10 hari, lama, udah bosan dia. Dia harus kembali ke bawah untuk bekerja. Dia harus melanjutkan kehidupan ini karena dia tahu nggak mungkin lah anak tinggal di villa terus. Kenapa anak masih kerja? Anak tinggalkan pekerjaan anak. Anak ke villa itu hanya untuk istirahat, santai, sehari 2 hari. Setelah itu dia balik, turun lagi. Sedangkan di surga, khalidina fiha, selama-lamanya antum di sana. Nggak bosen Ustaz ya, nggak ada bosen di sana. Karena di surga itu nggak ada toilet jemaah, nggak ada. Tadi yang pada izin kajian izin, mau kemana mereka? Toilet. Anak dari tadi nunggu Ustaz, nggak, surga nggak ada toilet. Makan di sana. Kulu washrabu hani'an. Hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silahkan makan minum
tanpa takut sakit, tanpa takut perutnya kekenyangan, tanpa takut nanti harus ke toilet, di mana toiletnya, antri toiletnya nanti. Orang ketika iktikaf di masjid, habis subuh kemana dia? Toilet. Iya, itu di dunia. Di sana kekal selama-lamanya, tidak ada kejenuhan karena semuanya dinamis. Seperti yang antum inginkan. Kita nggak bisa di dunia seperti yang kita inginkan. Terus kata Allah, wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Di situ ada tempat tinggal yang indah, yang enak. Di surga tempat tinggal. Bukan tempat hanya sementara, enggak. Antum tinggal di sananya. Waridwanun minallahi akbar. Dan ada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih besar. Dzalika huwal fawzul azim. Kalau bicara kemenangan yang sebenarnya, keberuntungan yang hakiki, ya di sana. Ahibati billah, anak ketika baca hadis ini nggak kebayang. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lil mu'min fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah." Azan jemaah. Belum. Sesungguhnya bagi orang yang beriman di surga itu ada tenda. Tuh ada rumah, ada istana. Tapi orang tadi kan kadang-kala ingin tinggal di tenda. Antum lihat di beberapa villa itu, villanya bukan dari bangunan, tapi dari tenda. Yang kadang-kala tendanya itu terbuka atasnya. Sehingga dia di malam hari bisa melihat bintang-bintang, rembulan. Nanti di surga, Allah ciptakan. Buat orang beriman itu ada tenda. Terbuat dari apa tenda ini? Min lu'lu'atin wahidah, dari satu mutiara, mujawwafah, mutiara yang dalamnya ada rongganya, jemaah. Tenda itu kan ada yang bentuknya segitiga, ada yang bulat ya. Ini tendanya dari mutiara yang berongga, jemaah. Tuluha situna milan. Panjangnya jemaah 60 mil. Berapa kilo jemaah? 60 mil itu 1 mil 1,6? Iya 1,6. 60 mil berapa kilometer jemaah? 96 kilometer. Anda kasih hadiah antum. Fadhal, kasihkan ke beliau. Siapa yang jawab? Antum yang jawab. Jazakallah khair. Mana yang jawab? Bukan beliau yang jawab. Yang jawab yang mana? Ini beliau. Jangan ribut. Anda kasih aja buat yang di belakang sana. Nah, fadhal. Saya bayangkan 96 kilometer panjangnya. Gimana tenda sebesar itu, jemaah? Di mana di muka bumi antum dapat tenda sebesar itu? Kita mau bikin bangunan aja. Kalau bangunan itu 100 kali 100. Berarti berapa? 1 hektar jemaah. Bisa bikin tanpa tiang? Nah, nggak bisa. Ini dari mutiara. Lil mu'min fiha ahlun. Orang mukmin di dalam tendanya itu dia punya istri-istri. Bukan satu jemaah. Yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'dha. Tuh orang beriman ini keliling ke istri-istrinya di tenda yang besar itu tanpa saling melihat. Kayak apa gitu jemaah ya, bayangin ya. Nah, itu ada yang di surga jemaah. Kemudian di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim,
Nabi SAW mengatakan, inna ahlal jannah la yatara'awna ahlal ghuraf min fawqihim. Sesungguhnya penduduk surga itu melihat-lihat pemilik kamar-kamar di atas. Ghurfa itu ada kamar di atas ya. Kita kadang-kadang kalau ngelihat kamar-kamar yang di gunung, villa-villa ya. Kalau kita dari bawah terus ngelihat di atas itu tinggi kamar-kamarnya itu kan ya. Atau kalau dari atas ngelihat ke bawah, melihat kota Jambi umpamanya, Allah terang di malam hari itu. Ini penghuni surga melihat orang-orang yang punya kamar-kamar tinggi itu ya. Seperti apa mereka melihatnya? Kama tara'aunal kawkabad durri al-ghabira fil ufuq minal masyriqi awil maghrib. Sebagaimana kalian melihat bintang-bintang gemerlapan di langit dari timur atau barat. Subhanallah jemaah. Wallahu a'lam. Kadangkala anak ngomong sama anak-anak ketika anak berangkat ke masjid waktu subuh. Surga Allah itu seluas langit dan bumi. Boleh jadi bintang-bintang itu jadi tempat tinggal orang-orang beriman. Yang sekarang Elon Musk berpikir mau bikin pemukiman di mana? Di Mars sana. Nanti di akhirat itu jadi bagian dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan, kalian melihat pemilik kamar-kamar itu atau kamar-kamar mereka itu seperti melihat bintang-bintang itu. Litafaduli ma bainahum. Karena kedudukan mereka berbeda-beda. Bintang itu kan ada yang lebih tinggi dari satu dengan yang lainnya. Kalau ya Rasulullah, sahabat dengar itu langsung mengatakan, wahai Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah. Tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Itu sepertinya kedudukan para nabi. Nggak ada orang lain yang bisa sampai ke tempat-tempat itu. Kalau lihat bintang-bintang, gimana bisa di sana ya, Pak? Jannatun arduhas samawati wal ard. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa kata Nabi SAW? Bala. Walladhi nafsi biadihi. Enggak. Bukan hanya untuk para nabi itu, kata dia. Demi yang jiwaku berada di tangannya, rijalun amanu billah. Itu tempat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Wasaddaqul mursalin. Dan membenarkan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Istrinya Fir'aun. Udah masuk waktu sholat. Taib ya, kita sholat dulu kalau gitu. Nah, kita sholat dulu, dengarkan azan, kemudian sholat, lalu kita lanjutkan. الله أكبر الله
حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا
جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kita update itu nanti masih pertanyaannya. Siap. Antum pernah nggak doa minta sama Allah rumah? Bukan di dunia, tapi di surga Allah Azza wa Jalla. Ada nggak minta ya Allah, minta rumah ya Allah. Allah menceritakan Jalla Jalaluh tentang istrinya Fir'aun ya, yang dia hidup di dalam istana. Antum kebayang ya, bagaimana istananya Fir'aun. Sekarang nggak ada jamaah, kita nggak melihat istananya Fir'aun. Kalau antum ke Mesir, yang antum lihat apa? Kuburannya Fir'aun. Piramid itu kuburan besar-besar. Karena mereka berpikir, jadi setiap raja itu disebutkan, ketika dia jadi raja, sejak awal dia jadi raja, dia bangun kuburan. Karena dia berpikir nanti kalau piramidnya semakin besar, maka dia akan lebih senang di kehidupan selanjutnya nanti. Bahkan di sana ada ya pembantu-pembantunya juga ikut dikuburkan di sana aja. Yang tersisa kuburannya, istananya hilang. Allah Azza wa Jalla menceritakan bagaimana istrinya Fir'aun ya, yang disiksa, disakiti oleh Fir'aun, menjadi sebuah percontohan buat para wanita dan buat yang laki-laki juga. Allah berfirman surat At-Tahrim ayat 11 ya, daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun idh qalat, ketika dia berkata, nah, apa doanya istrinya Fir'aun? Doanya apa? Masya Allah, barakallahu fikum. Antum sekolah di mana?
at-taufik. Semoga Allah kasih taufik sama antum. Barakallahu fikum. Ana mau kasih hadiah. Masya Allah, ini kasih hadiah ini tadi jamaah. Mudah-mudahan dimaukan rumah di surga buat antum. Kasihkan ke beliau. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jal menceritakan istrinya Fir'aun ini berdoa mengatakan, Rabbi ibni li. Wahai Rabbku, bangunkan buat aku. Indaka, di sisimu. Dia ingin tetanggaan sama Allah Azza wa Jalla. Baitan fil jannah, rumah di surga. Dia siap meninggalkan semua kenikmatan dunia. Pernahkah antum berdoa minta sama Allah seperti itu? Ahibati fillah, apa yang perlu dilakukan kalau ingin punya istana di surga, punya rumah di surga, punya tadi kamar-kamar yang seperti bintang-bintang yang kita lihat di ufuk barat, ufuk timur? Allah Azza wa Jalla mengatakan, wali kullin darajatun mimma amilu. Semua akan mendapatkan derajat-derajat, kedudukan-kedudukan sesuai dengan amalan mereka. Maka antum perlu membangun masjid. Kalau antum ingin punya istana di surga, ya bangunlah masjid. Nggak mampu Ustaz bangun masjid sendirian, ya udah bangun separuhnya. Nggak mampu Ustaz seperempatnya. Ana cuma mampu mungkin 1 meter Ustaz, nggak apa-apa. Tapi ada keinginan dalam benak kadang, ana harus punya rumah di surga. Sebelum antum berpikir punya rumah di dunia, punya rumah di dunia mahal. Sekarang rumah paling murah di Jambi ini berapa? Berapa jemaah? Berapa? 450. 150. Nggak ada yang 100. 95 lah. Bayangkan jemaah, antum mau punya rumah di dunia ini harus ya 100 juta kira-kira. Punya rumah di surga 1 juta jadi. Masa 1 juta jadi? Jadi 100.000 Ustaz bisa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis Utsman bin Affan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, bukan karena ingin namanya diletakkan di depan masjid, bukan karena ingin menceritakan kepada orang-orang itu masjid Ubay itu tahu, nah ana yang bangun itu, masya Allah, bukan karena itu, tapi karena Allah Azza wa Jal, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Di riwayat lain dikatakan banallahu lahu mithlahu fil jannah. Allah akan bangunkan buat dia seperti itu di surga Allah Azza wa Jal. Berarti harus masjid yang jadi Ustaz? Ternyata enggak. Di riwayat lain Nabi SAW di hadis Bazzar dan Tabrani, dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, man bana lillahi masjidan qadra mifhasi qatah, barang siapa yang membangunkan bagi Allah masjid yang besarnya hanya seperti tempat burung dara pasir bertelur. Ini burung telurnya di tanah, di pasir biasanya. Antum bisa lihat sekarang di video-video itu, kadangkala dia menyelamatkan telurnya burung ini ya, di pasir kecil ya, sekedar buat telurnya itu. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Artinya ternyata punya rumah di surga nggak butuh 100 juta. 1 juta punya rumah antum. 500.000 bisa.
Allah, betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, perhitungan di akhirat itu persentase. Kalau antum orang kaya, ya bangun yang besar. Kalau antum orang miskin, ya sesuai dengan kemampuan antum. Yang jelas Allah akan bangunkan buat antum rumah dan istana di surganya. Ya, masih banyak amalan lain yang kita ketahui, seperti sholat 12 rakaat dalam sehari dan semalam ya. Kemudian nih, terakhir nih, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah. Aku, kata Nabi SAW, menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga. Rumah di pelataran surga. Kita lihat ya, sebagian kita ini punya rumah nggak satu. Punya rumah di Kerinci, punya rumah di Puncak, punya apartemen di Jakarta, atau di mana-mana dia punya rumah. Jadi di surga pun antum bisa punya banyak rumah, bisa. Nabi SAW menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga. Buat siapa? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Buat orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kadangkala perdebatan itu harus ditinggalkan, jangan. Ketika antum melihat lawan debat antum ini nggak mencari kebenaran, apa yang harus antum lakukan? Ya udah, menghindar. Ada kondisi-kondisi nggak perlu debat. Kadang-kadang ada orang mengatakan, oh ini kayak gini-gini. Oh iya, antum merasa benar. Ya udahlah, ikut pendapat antum, sudah selesai. Belajar untuk meninggalkan perdebatan walaupun antum benar. Karena kondisinya bukan untuk mencari kebenaran. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa bi baitin fi wasatil jannah. Kalau tadi di pelataran surga, dan aku menjaminkan rumah di tengah-tengah surga. Buat siapa? Liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Buat orang yang meninggalkan dusta walaupun bergurau. Antum tinggalkan, antum mau bergurau nih, antum tinggalkan enggak? Ana enggak mau berdusta dalam bergurau. Ada rumah buat antum di tengah-tengah surga. Yang ketiga, wa bi baitin fi a'lal jannah. Kalau tadi di pelataran, di tengah, kemudian aku menjaminkan rumah di surga yang paling tinggi, Firdaus, bertetanggaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buat siapa? Liman hasuna khuluquhu, buat yang akhlaknya baik. Ingat, ukuran, tolok ukur standar orang imannya itu sempurna bukan banyaknya hafalan Qur'annya. Bukan. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya siapa? Nah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka semoga kita bisa menjadi orang yang memiliki banyak rumah di surga Allah Subhanahu wa taala, tapi tentunya perlu perjuangan, jemaah. Perlu perjuangan. Taib. Masya Allah. Bismillah. Bismillah. Apa sih? Hah?
Banyak kali pertanyaannya jemaah. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ana ada masalah dengan mertua ana. Bahkan qadarullah sampai ana memotong jenggot. Karena mertua tidak suka dengan jenggot ana. Antum nikah sama siapa? Dan dari awal ana banyak salah dengan mertua. Ana yang awam, ana memilih mudarat yang lebih kecil. Bahkan istri ana hampir mau diusir dari rumah kalau ana tidak memotong jenggot. Jazakumullah khair. Ya jemaah, hidup ini ujian. Ana ingat seorang anak bersama suaminya. Dia menjumpai orang tuanya. Orang tuanya ini dosen. Yang satu doktor, yang satu master ya. Dua-duanya dosen. Nih anak dan menantunya udah mulai dia belajar. Yang dulunya nggak pakai jilbab, akhirnya pakai jilbab ya. Yang suaminya ini, itu tadi pakai jenggot ya. Dia subhanallah datang. Apa kata orang tuanya? Mulai saat ini kalian nggak perlu lagi datang ke rumah kita. Diusir coba. Maka perlu sabar. Dan antum sampaikan ke mertua, minta maaf, ana masih belajar. Kalau memang ana pakai jenggot ini salah, ana akan potong jenggot ana. Tapi minta alasannya kenapa. Kalau hidup ini ya suka nggak suka sesuai dengan hawa nafsu kita, ya rusak dunia ini jemaah. Aturan siapa yang dipakai? Maka antum sampaikan kepada mertua tadi, kalau antum punya banyak salah, minta maaf, tunjukkan akhlak yang mulia, hargain mertua antum, muliakan dia. Tapi ketika diminta untuk potong jenggot, minta maaf. Kalau memang diperintahkan memotong jenggot, ana potong jenggot. Muslim itu makan pun karena perintah, berhenti makan karena perintah. Kenapa kemarin kita hari raya tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 kita nggak puasa, kenapa? Karena nggak boleh. Kita hidup aturan. Maka tadi antum berbuat baik sama mertua, minta maaf. Kalau terakhir antum diusir, yang minta maaf berangkat. Alhamdulillah yang ngasih rezeki antum bukan mertua. Yang ngasih rezeki antum adalah Allah Azza wa Jalla. Karena kalau orang dengan kekuasaannya berpikir bisa mengatur orang lain. Enggak, jangan. Masya Allah. Ustadz, kami sebagai penuntut ilmu terkadang datang semangat bukan sepenuhnya karena ilmunya. Bukan sepenuhnya untuk mengejar keutamaan menuntut ilmu. Terkadang kami pun mengejar soft depan bukan karena untuk mengejar keutamaannya, tapi untuk agar bisa lebih dekat dengan ustadz atau dai yang mengajar. Itu termasuk disunnahkan. Mendekati ustadznya itu disunnahkan. Jadi ketika antum anak datang supaya dekat sama ustadznya, nggak apa-apa. Nah, siap. Ada pengumuman jemaah. Ada yang mau bagi-bagi mobil. Alhamdulillah. Kepada ikhwah yang pemilik mobil dengan nomor plat BH 1108 Haji, mohon disedekahkan. Digeser BH 1108 Haji, karena mobil yang di belakang mau keluar, anaknya lagi sakit. Insyaallah. Mohon yang pemilik mobil tersebut. Mobil apa itu? Mobil Karimun. Oh. Ya, Karimun BH 1108 Haji, mohon digeser. Syukran. Masya Allah, barakallah fiik. Taib. Ini disebutkan tapi untuk agar bisa dekat dengan ustadz atau dai yang mengajar, agar dapat melihat dengan jelas atau mungkin merekam dengan jelas, mungkin juga untuk mengajar. Apa ini? HP-nya. Apakah itu menjadikan kami terjerumus ke dalam
kesyirikan tanpa kami sadari. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, niat menuntut ilmu itu adalah niat untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Yang kedua, niat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Yang ketiga, mengajarkan kepada orang lain. Memang di antara adab penuntut ilmu itu mendekat ke ustadznya. Karena kadangkala di beberapa majelis itu jamaahnya nggak banyak. Itu jamaahnya di pojok sana, di pojok sana. Sunnahnya dekat sama ustadznya. Makanya ketika Nabi SAW lagi kajian, nyampaikan kepada para sahabat, itu ada 3 orang datang. Yang satu orang melihat ada tempat kosong, maka dia tempatin di depan itu. Yang satu malu, kemudian dia duduk di belakang. Padahal ada tempat yang di depannya. Yang satu pergi. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang 3 orang ini. Yang pertama itu, dia mendekat. Maka Allah akan mendekat kepada dia dan memberikan perlindungan kepada dia. Semakin dia dekat. Kemudian yang kedua malu. Nggak berani maju. Ya Allah pun malu sama dia. Kemudian yang 3 berpaling, Allah pun berpaling dari dirinya. Maka dianjurkan ketika khutbah Jumat itu, disebutkan dalam hadis, thumma dana minal imam. Dia mendekati khotibnya. Dekat untuk melihat, memandang kepada khotibnya. Itu dianjurkan. Maka usahakan ketika antum datang ke masjid, mendekat. Dengan niatan tadi menjalankan sunnah Nabi SAW. Ya dekat sama ustadznya, ngelihat ustadznya biar lebih konsentrasi. Karena kalau jauh kadang-kala sibuk dengan handphonenya. Tapi kalau di depan mau pegang handphone malu karena banyak orang ya. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Ingat niatnya tetap dijaga ya. Izin bertanya. Ana dari Jawa Timur, merantau kerja di Jambi. Alhamdulillah pertama kali kajian tatap muka Ustadz Syafiq. Sudah 6 tahun mengenal manhaj salaf dan semenjak itu banyak ujian menghadang. Pertanyaannya, ortu ana terlilit hutang sampai ratusan juta. Semua tabungan ana habis dan bahkan masih mencicil membantu melunasi. Apa hikmah dari ujian ini Ustadz? Syukran jazakumullahu khairan. Yang pertama buat teman-teman ya yang membantu orang lain yang terlilit hutang, orang tuanya, kerabatnya. Tolong sebelum antum melunasi atau membantu melunasi, antum kasih penjelasan kepada orang yang mau antum bantu agar dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Agar dia tahu kalau dosa, kalau utangnya riba ya, kalau utangnya riba. Agar dia tahu bahwa dia sedang mengumumkan perang sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika dia bertobat, insya Allah antum bantu, Allah mudahkan urusannya. Tapi kalau orang itu tidak merasa berbuat dosa, maka ini permasalahan yang besar. Antum mau lunasi, dia akan utang lagi. Dan itu banyak terjadi di masyarakat. Bahkan tidak sedikit di masyarakat yang menganggap utang riba itu nggak dosa. Bahkan dia kerja di tempat riba. Ketika dia mau keluar, orang tuanya nggak mau. Kok udah posisi enak, kok tinggalkan. Belajar apa engkau? Aliran sesat itu. Iya cuma. Itu banyak terjadi di masyarakat. Maka tolong antum bantu orang tua untuk keluar dari dosa dan keluar dari hutang. Kalau bicara apa hikmahnya, hikmahnya besar sekali. Antum lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau dicukupi, disenangkan hidupnya, kadang-kala lupa jemaah. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batasannya. Kapan? Ketika dia merasa punya semuanya, cukup, nggak butuh. Coba antum punya utang, doa terus antum. Sholat malam nggak berhenti.
Soft pertama dikejar. Boleh jadi yang di soft pertama ini pada punya masalah semua, cuman dia datang soft pertama, gitu. Iya. Coba selesai masalahnya semua. Masbuk dia di belakang. Betul. Jadi hikmahnya boleh jadi antum supaya lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa ujiannya sekarang? Karena imannya antum bagus. Jadi sebagian orang kan tanya, Ustaz, ana sejak hijrah, sejak kenal tuh kok ujian datang silih berganti. Ujian itu tanda cinta Allah. Dan disesuaikan dengan kadar keimanan. Kalau ujian itu datang dulu, mungkin antum nggak mampu. Maka sekarang datang karena antum sudah mampu. Barakallahu fikum. Ustaz, untuk mendapat surga di dunia, untuk mendapatkan surga di dunia begitu sulit. Apakah sesulit itu? Atau apakah ada bayangan sulitnya mendapatkan rumah di surga? Atau pahala itu sesuai dengan kelelahan? Ana kenek dari SD kelas 4 dan tukang bangunan sampai kuliah hingga saat ini dan lelah. Apakah Allah membalas semua dengan rizki, pahala dan jannah? Ahibati fillah, kalau bicara surga di dunia itu mudah didapat. Karena surga di dunia itu bukan rumah yang mewah, bukan jabatan yang tinggi. Tapi surga di dunia itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Itu surga dunia. Makanya orang yang tidak masuk surga dunia nggak bakal masuk surga akhirat. Maka tolong kalau bicara surga dunia, antum belajar tentang hakikat dunia. Antum belajar tentang hakikat penciptaan antum di muka bumi. Antum belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga prasangka buruk itu hilang. Karena orang kadang-kala merasa, ya Allah Ustaz, ana dari kecil susah hidupnya. Nabi alaihi salatu wassalam lahir langsung capek. Bapaknya nggak ada. Disusui jauh di tempat Badui sana. 6 tahun ditinggal mati oleh ibundanya. 8 tahun ditinggal mati oleh kakeknya. Dirawat oleh pamannya sejak kecil, kerja ngembala kambing Nabi SAW. Susah hidupnya. Menikah dengan janda, punya anak, dapat wahyu dari Allah, tambah susah hidupnya. Dibuli, disakiti, dilemparin batu SAW. Mau dibunuh sama kaumnya, diusir, hijrah ke kota Madinah. Apakah kehidupan beliau secara ekonomi kemudian menjadi lebih baik? Enggak. Seringkali beliau puasa karena nggak ada makanan di rumahnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sholat sampai bengkak kakinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi teruslah berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang Allah tetapkan buat antum pasti akan dibalas. Orang yang hidupnya susah di dunia kelak akan dikasih pahala kalau dia sabar tanpa perhitungan. Orang-orang kaya yang hidupnya senang ya, dan dia masuk surga. Ketika melihat Allah membagikan pahala buat ahlul bala, buat orang yang hidupnya penuh dengan penderitaan di dunia, ini orang-orang yang senang hidupnya di dunia, ingin kulit mereka digunting-gunting jemaah. Karena lihat betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada mereka. Iya jemaah. Al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan besarnya kesulitan yang dihadapi. Maka yang orang kaya, orang yang senang hidupnya, tolong banyak berbagi dengan hartanya. Semoga bisa mencapai itu pahala orang-orang yang bersabar nantinya atas musibah yang menimpa dia. Dan kayaknya ini pertanyaan terakhir. Ya Ustaz ya, ana diliatin terus sama Ustaz tadi. Tunggu ana pilih pertanyaan yang
Ustaz, anak izin bertanya. Susah kayaknya orang ini. Saya ada menitipkan uang kepada siapa dia tidak sebutkan, yang rencana untuk menikah, tetapi qadarullah tidak jadi. Tapi uang ana malah digunakan tanpa seizin dan sepengetahuan ana. Di sini ternyata ikut campur orang tua dari akhwat. Oh, titipnya sama orang tua akhwatnya jemaah. Dan uang itu dikembalikan beberapa dengan surat perjanjian. Ana tidak ikhlas, Ustaz. Karena itu tidak ada izin ana dan tanpa sepengetahuan ana. Ana dizalimi, Ustaz. Yang menggunakannya orang juga ngaji, Ustaz. Apakah ini bisa masuk ke dalam hutang dan ana bisa menuntut di akhirat? Iya jemaah, kalau bicara uang yang kita titipkan itu amanah. Kita nggak boleh pakai kecuali dengan seizin orang tersebut. Kalau kita pakai tanpa izin maka hendaklah minta maaf. Dan harus dikembalikan. Jadi kadang-kala antum nitip ke mertua. Hujan jemaah. Allahumma sayyiban nafi'an. Nah, antum titip sama calon mertua, ternyata nggak jadi mertua antum. Ujian dari Allah buat antum. Maka apa yang harus antum lakukan? Jadilah orang Islam yang sahal, hayyin, yang mudah. Boleh jadi memang calon mertua antum butuh sama uang. Ya sudah, antum maafkan, cuma antum katakan nggak apa-apa sudah. Kalau memang itu yang terjadi, tapi tolong dikembalikan. Mau dicicil nggak apa-apa. Jadi dengan cara seperti itu Allah akan kasih ganti yang lebih baik buat antum. Dan ingat, orang yang sudah ngaji itu bukan malaikat, manusia biasa. Kayak tadi kita bicara, antum sudah ngaji, semua udah belajar semua, datang tapi nggak salaman sama temannya. Antum udah ngaji, udah belajar, udah tahu dengan fadilahnya, tapi tidak mengamalkan. Dan ingat, ketika ditanya pada hari kiamat, tidak ditanya ilmu antum berapa banyak, tapi akan ditanya an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya dipakai buat apa. Jemaah, itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.